Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Fridi Talita, nomor absen 32. Saya dari kelas 10 TJA 5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang komponen jaringan. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan ada pengertian, fungsi, jenis, komponen, topologi jaringan, keuntungan, dan kekurangan. Yang terakhir ada contoh penerapan. Langsung saja kita ke pengertian. Pengertian dari jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak atau software. Tujuan utamanya adalah agar pengguna dapat berkomunikasi, bertukar file, dan menggunakan sumber daya bersama, seperti printer atau internet. Lanjut, kita ke fungsi. Fungsinya ini saya menyebutkan ada 5. Yang pertama, berbagi sumber daya atau resource sharing. Misalnya printer, file, atau koneksi internet. Lalu yang kedua ada komunikasi data seperti mengirim email, chat, dan video. Lalu yang ketiga ada keamanan data. Data dapat disimpan di server yang dilindungi. Lalu yang keempat ada efisiensi kerja, menghemat waktu dan biaya karena semua perangkat bisa saling terhubung. Lalu yang keempat ada pusat penyimpanan data. Data dapat diakses dari komputer manapun yang terhubung ke jaringan. Lanjut, yang ketiga ada jenis-jenis. Jenis-jenis ini ada berdasarkan jangkauan dan berdasarkan media transmisi. Yang pertama berdasarkan jangkauan. Ada LAN, Local Area Network, itu jaringan lokal dalam area terbatas seperti sekolah, kantor, atau rumah. Contohnya jaringan komputer di laboratorium komputer sekolah. Lalu yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network, mencakup satu kota atau wilayah besar. Contohnya jaringan antar kampus dalam satu kota. Lalu yang ketiga ada WAN, Wide Area Network, itu jaringan luas yang sudah antar negara bahkan antar benua. Contohnya internet. Lalu yang berdasarkan media transmisi, jaringan kabel. Yang pertama ada jaringan kabel wired network, itu menggunakan kabel fisik seperti UTP atau fiber optik. Kecepatan stabil tetapi kurang fleksibel. Lalu yang kedua ada jaringan nirkabel atau wireless network, itu menggunakan gelombang radio, wifi atau bluetooth. Yang kedua fleksibel tetapi lebih mudah terganggu. Lanjut, ada komponen. Komponen ini yang pertama ada komponen perangkat keras yaitu hardware, komputer, server, dan klien, kabel jaringan UTP, fiber optik, ini ada switch, ada router, modem, sama access point. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Ini sistem operasi jaringan misalnya Windows Server atau Linux. Aplikasi pengelola jaringan misalnya Wireshark, Cisco Packet Tracker. Lalu yang ketiga ada protokol jaringan, aturan atau standar komunikasi antar perangkat. Contohnya ada TCP atau IP, HTTP, FTP, dan SMTP. Lalu yang ke berapa ya? Lalu selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi adalah cara atau bentuk pengaturan hubungan antar komputer dalam jaringan. Jenis-jenisnya ada topologi bus, semua komputer terhubung ke satu kabel utama. Yang kedua ada topologi star, semua komputer terhubung ke satu hub atau switch pusat. Lalu yang ketiga ada topologi ring, semua terhubung melingkar, data mengalir satu arah. Topologi mesh, setiap komputer terhubung langsung ke komputer lain. Topologi tree, ini gabungan antar star dan bus. Nah, ini gambarnya. Jika topologi bus itu seperti ini, topologi ring itu seperti ini, topologi star itu seperti ini topologi mesh,
Ini topologi tree. Lalu keuntungan dari jaringan komputer ini berbagi data dan sumber daya dengan mudah, meningkatkan produktivitas kerja, komunikasi lebih cepat dan efisien, biaya operasional lebih menghemat, pengelolaan data lebih terpusat dan aman. Lalu yang ada kekurangan, biaya awal instalasi cukup tinggi, resiko keamanan data atau hacker atau virus, ketergantungan pada jaringan, kalau jaringan down, kerja terhambat. Butuh tenaga ahli untuk mengelola. Nah, yang terakhir ini ada contoh penerapan. Misalnya di sekolah, ini mungkin ada jaringan lab komputer untuk berbagi printer dan file tugas. Perkantoran ada server pusat untuk menyimpan dokumen karyawan. Di rumah, ini jaringan wifi terhubung smartphone, laptop, dan smart TV. Perbankan ini sistem ATM yang terhubung ke server pusat bank. Ini contoh penerapan dalam mungkin di kehidupan sehari-hari atau yang ada di sekitar kita. Nah, sekian dari penjelasan tentang tentang jaringan komputer. Sekian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan secara singkat tentang jaringan komputer. Mohon maaf bila dari awal sampai akhir mungkin ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang rinci. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.